Sudah bisa? Nggak bisa, Sir. Tanya. Izin, Sir. Hmm? Sudah bisa share ini? Iya. Cik, wih, suara tuh. Halo? Halo, Coach. Ya, tapi tidak bisa share. Eh, Tolong host dulu untuk disable host. Saya tidak bisa share screen, Dinda. Udah tahu ini kenapa masalahnya lagi. Nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol biasa aja, Coach. Nggak apa-apa, Coach. Oke, siap. Mengenai terhadap peluang emas, Coach. Oke. Jadi, mohon izin Dinda ya, eh, kita bahas gol. Halo? Nggak kedengeran. Kak Junior nggak kedengeran suaranya. Oh, ada baru kedengeran Kak Junior. Oke, kok Junior sih. Hai, ketemu lagi sama Clara di sini sebagai moderator di webinar kali ini. Sebelum mulai di webinar hari ini, aku mau sapa-sapa dulu yang udah bergabung. Halo sobat-sobat trader yang hari ini bergabung, yang baru bergabung juga yang pertama kali ikut webinar sama kami semua di sini. Selamat datang. Hari ini pembahasannya mengenai peluang dari XAU USD. Oke, dimulai dulu dari dari Coach Api dan ada Coach Syokani juga di sini. Bisa dimulai dari Coach Api, silahkan. Siap. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Coach. Siap. Sebelumnya mohon maaf nih, Coach. Agak sedikit ada trouble di cabang Makassar jaringan internetnya. Nggak apa-apa, Coach. Nah, udah pakai WiFi, udah pakai kabelan, masih error. Iya. Di Jakarta juga gitu, Coach. Nggak apa-apa, aman. Siap. Iya, jadi kita bahas-bahas market ini udah lihat running harga, running harga enggak apa-apa ya, Dinda. Oke, saya lihat di handphone saja, Dinda. Enggak apa-apa ya? Ya, nggak apa-apa, Coach. Ya. Oke, harga running di gold saat ini lagi hectic. Harga running itu di 1907 ya. Iya, benar. 1907, low hari ini 1900, high 1903. Harga lagi bergerak kencang karena berita CPI baru-baru dirilis. Iya. Nah, mungkin kalau saya pribadi, kita bahas untuk gold long term-nya seperti apa. Untuk menjadi area perhatian gold untuk malam ini, Dinda, kalau saya pribadi, kita fokus ke dua area. Area pertama itu adalah high hari ini, dan yang kedua adalah area low hari ini. Ya kan? Melihat dari berita bahwa berita hari ini, saya selalu berkaca pada support dan resisten. Kecenderungannya untuk membaca market di market Asia, di market Eropa ini menurut saya agak sedikit lebih simpel, di mana patokannya adalah high dan low hari ini. Ya kan? Apakah ada high baru atau akan ada low baru yang tercipta? Ya. Kalau low baru tercipta, Dinda, low baru tercipta, artinya kecenderungan emas itu downtrend. Untuk kita bicara market Amerika sesi pertama ya. Ya. Begitupun sebaliknya, apabila ada high baru, new high di hari ini, kecenderungan market itu akan melanjutkan trend up-nya. Ya, kalau kita melihat hasil berita yang baru-baru dirilis, ya kan CPI-nya Amerika itu not good for USD, tidak bagus buat dolar. Kemungkinan besar kalau berita berdasarkan fundamental malam ini masih melanjutkan trend up-nya. Dengan catatan tidak ada new low di hari ini. Nah, pertanyaan selanjutnya,
Kalaulah market bergerak turun atau market bergerak naik, melewati low-nya atau melewati high-nya, itu target selanjutnya di berapa? Atau mungkin ada teman-teman yang punya posisi, coba kita sharing. Oh ya, agak lumayan nih coach, ngeri-ngeri nih goal. Ya kan? Target terjauh sih kalau dia mau lanjutkan trend up-nya, target terjauh ya kita bicara long term atau medium ya minimal itu di 1959 di 1959. Sebenarnya sih kalau kalau kita punya cara trading dan pola trading yang simple, yang selalu ada target, selalu ada risk management setiap action, sebenarnya ini tidak ada masalah sih sebenarnya dengan posisi kita. Contoh, kita punya rasio 1:1, anggaplah target 5, resiko 5. Jadi kita tidak bakalan terseret market, ya kan? Jadi walaupun kita kena resiko, tapi resiko yang terukur. Ya, cuman kalau umpamanya seperti itu, kita target 5, TP 5, stop loss 5, intinya itu hal pertama yang harus kita lakukan adalah membaca tren. Tren hari ini, tren minggu ini market goal mau kemana sih? Kalau kita analisa kita mengatakan tren tren goal itu tren up, maka carilah area ideal buat open buy. Begitupun sebaliknya. Kalau market hari ini kita analisnya trennya trend down, ya kita cari area ideal buat sell. Untuk malam ini saya pribadi saya masih pegang buy dengan catatan tidak ada new low hari ini di harga 1900. Kita bicara body Dinda yang kita tidak bicara shadow ya. Ya mungkin kalau kita para teman-teman yang biasa trading berdasarkan candle ya kan ada mungkin teman-teman yang mengukur super resisten itu menggunakan shadow, ada juga teman-teman yang mengukur super resisten itu dengan body saja. Oke. Sebenarnya sih Dinda, saya punya materi sesuai dengan tema kita bagaimana caranya profit yang unlimited di gold sudah saya siapkan. Insya Allah jadi materi yang menarik buat kita bahas sama-sama supaya bisa sama-sama belajar, sama-sama bertukar pikiran bagaimana sih memanfaatkan momen dan peluang yang sangat maksimal di gold, bukan cuma per minggu, bukan cuma per hari, bukan cuma per 4 jam, bahkan per jam, ya, per 30 menit, per 15 menit pun selalu ada momen dan selalu ada peluang di gold. Sudah saya siapkan materinya dari kemarin-kemarin, cuman mungkin belum diizinkan ya Dinda sampai ada sedikit trouble Dinda. Iya, Apa, Coach? iya. Mungkin Coach XAU USD bisa bantu saya, mungkin ada sedikit pertanyaan yang bisa kita sharingkan buat saya supaya saya punya bahan buat sharing-sharing sama teman-teman yang ikut webinar malam ini. Ada pertanyaan mungkin buat saya, Coach, mohon izin. Mungkin saya mewakili para partisipan di sini yang mengikuti webinar di sini, Coach. Jadi pertanyaannya itu yang akan kita diskusikan dan kita sharingkan. Pertama adalah membahas dari indikator stokastik dan penjelasan dari parameter dan kegunaannya. Kedua, kalau misalnya market itu ada gap, kira-kira dia waktu gap itu ada kesenjangan terhadap market itu, apakah dia langsung bisa nutup atau dia harus memenuhi terhadap titik resisten kuatnya ataupun support kuatnya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana caranya apabila keadaan sideways itu lalu kita itu mengetahui bahwasanya market itu sedang sideways. Nah, itu kebiasaan, itu hal yang sering dipertanyakan bagi para nasabah ataupun klien tentang masalah sideways ini. Gitu. Makasih, Coach. Ya, mungkin terima kasih banyak Dinda. Mohon izin saya jawab sesuai dengan kapasitas saya, sesuai dengan apa yang saya tahu Dinda. Mohon izin sebelumnya. Oke, kita bahas dulu pertanyaan yang ketiga. Yang seperti apa sih market sideways? Itu mungkin pertanyaan Dinda ya? Ya, betul, Coach. Oke. Market sideways buat saya pribadi itu terkadang range-nya besar, ya kan, range-nya besar, tapi tetap itu dikategorikan market sideways.
Ada orang bilang range-nya kecil, dikatakan itu market sideways. Tapi kalau kita lihat secara waktu tertentu, dia trennya trend up atau trend down. Jadi kalau saya pribadi, market sideways itu adalah seberapapun besar pergerakannya, ya kan, seberapa besar pun pergerakannya naik atau turunnya, kalau harga open, harga close itu tidak jauh dari harga open, maka itu dikategorikan dengan market sideways. Contoh Dinda, market open 1800, market open 1800, terus dia bergerak trend up naik 1825. Berarti kan ada range 25 poin dari harga open ke harga high. Ya kan, anggaplah itu terjadi di market Asia sampai market Eropa naik 25 poin. Tapi setelah market Amerika, baik itu sesi 1 ataupun sesi 2, market itu koreksi turun, mendekati area 1800 dan close di area 1800 atau di dekatnya, maka itu dikategorikan adalah market sideways. Ya, jangan sampai katakanlah, kan terkadang market gold itu kalau nggak ada news, nggak ada berita, range kecil, antara 10-15 poin, anggaplah 10 poin hari ini, tapi dia close di atas, anggaplah 1800 open, terus close di 1809, terus besok naik lagi 10 poin. Kita lihat pergerakannya kecil, tapi secara tren dia trend up. Nah, itu kalau saya pribadi itu tidak dikategorikan market sideways. Ya, kan? Ya, kalau saya pribadi dengan apa yang saya tahu selama ini, market sideways itu adalah ya kan harga penutupan itu tidak jauh dari harga opennya, baik itu daily ataupun mingguan. Kalau sepaman saya itu Dinda, lebih dan kurangnya mungkin nanti bisa dikoreksi sama teman-teman yang lebih berpengalaman dan lebih senior. Terus pertanyaan kedua tadi apa Dinda? Mohon izin lupa. Izin host Mbak Janu Junior, Ya, mohon di accept untuk share screen dulu Mbak. oh iya, siap. Oke. Bisa? Udah bisa? Udah. Baik. Ya. Stop. Bentar itu ya. Oke, alhamdulillah akhirnya kelihatan. Saya masih putus-putus. Halo, kedengaran? Aman coach. Akhirnya Aman ya? Ya. Oke, sebelum saya masuk materi saya yang sebenarnya, Dinda, mungkin saya lanjut aja jawab dua pertanyaan sisanya. Ya. Pertanyaan kedua tadi apa, Dinda? Lupa. Dari indikator momentum stokastik, coach, dan kegunaannya serta parameternya itu tolong diberi penjelasan kegunaannya dan manfaatnya itu untuk apa. Kan ada yang eksponensial, ada yang smooth. Itu bagaimana penjelasan menurut pemahaman Coach Api? Oke, siap. Itu mungkin nanti saya jawab langsung di meta saja mungkin, Dinda ya. Ya betul, siap Coach. Ya, terus yang pertanyaan satunya lagi, Dinda? Apabila market sedang gap, lalu apakah pada hari itu juga market akan menutup gap, langsung tutup gap, atau dia harus menempuh titik terjauhnya dari support resistennya yang kuat? Atau bagaimana Coach dalam pandangan pemahaman Coach Api? Oke, siap. Sebelum saya jawab itu, Dinda, mungkin kita bisa sharing dulu, Dinda ya. Banyak nasabah bertanya, kok ada terjadi gap di market itu? Kan begitu, Dinda ya. Contoh, katakanlah kayak kemarin market close di 1869. Kok tiba-tiba open gap up itu di atas 1869. Itu kenapa bisa ada gap? Ya kan? Nah, mungkin sedikit saya sharingkan menurut saya pribadi,
Kenapa ada gap di saat hari Senin? Karena sebenarnya pasar pasar spot untuk gold itu di Sabtu Minggu tetap berjalan, ya kan? Terus kenapa open gap di hari Senin di saat open market? Ya, karena itu untuk menyesuaikan harga sebenarnya ini. Penyesuaian harga sebenarnya yang telah terjadi di MetaTrader itu, makanya gap itu ada. Halo, kedengaran Oh, Dinda? kedengeran coach. Lanjut Ya, coach. siap. Jadi gap itu ada itu karena terjadinya penyesuaian harga, Dinda, karena liburnya market di hari Sabtu Minggu. Nah, terus kalau bilang pertanyaan selanjutnya, kalau gap terjadi, apakah gap itu akan langsung ditutupi dulu, baru itu market bergerak lain atau seperti apa? Oke, kalau kita bicara tentang gold, kalau kita bicara tentang gold, ya kan 80 sampai 90% gap itu akan tertutupi. Katakanlah market gap hari Senin itu gap up 10 poin, ya kan 10 poin. Kecenderungan market yang saya amati selama beberapa tahun terakhir, iya kan, gap itu pasti akan tertutupi oleh pergerakan selanjutnya. Cuman ekstensi waktunya itu antara 1 sampai 3 hari. Walaupun rata-rata, ya kan, walaupun rata-rata gap itu akan tertutupi 1 hari saja. Tapi estimasi terjadinya itu akan tertutupi itu gap 1 sampai 3 hari ke depan. Itu 80 sampai 90% itu gap akan tertutupi. Setelah itu dia akan menentukan tren selanjutnya itu mau kemana. Mungkin dari saya itu Dinda ya untuk jawabannya. Untuk perjawaban yang terakhir mungkin saya jawab setelah saya bawakan materi saya sesuai dengan tema kita malam ini ya. Siap coach. Eh, Bagaimana bisa untung tanpa batas di gold. Saya lanjut nggak apa-apa Dinda? Lanjut coach, lanjut. Saya udah tahu. Ya, oke. Jadi sesuai tema kita malam ini, peluang untung tanpa batas di gold. Nah, pertanyaannya pasti akan kita sama-sama bertanya, kok ada sih peluang tanpa batas di gold? Itu alasannya apa gitu sampai ada peluang tanpa batas di gold? Oke, selanjut, langsung bicara. Oke, oke, siap. Jadi mungkin saya ambil time frame yang tidak terlalu jauh, Dinda ya. Siap Ya, coach. pertama ini kenapa sih kita mengatakan bahwa peluang untung tanpa batas di gold? Saya paling ambil estimasi time frame yang tidak terlalu jauh. Yang paling besar time frame malam ini yang paling pengen saya bahas adalah pergerakan emas atau gold di 1 bulan terakhir. Dalam hal ini sekarang bulan Maret, maka yang saya bahas ini adalah pergerakan gold di bulan Februari di tahun 2023. Ya kan? Di mana harga tertinggi atau harga termahalnya gold di tahun 2000, di bulan Februari 2003 itu di area $1.959 per troy ounce. Dan harga termurahnya gold di bulan Februari kemarin itu di $1.804 per troy ounce. Pergerakan itu sebesar selama 1 bulan itu sebesar 150 poin. Itu peluangnya Dinda. Di mana 1 poinnya itu sama dengan $100 kalau kita entry 1 lot. Artinya di bulan Februari kemarin itu ada peluang 155 poin kali $100 atau $15.500 sama dengan 155 juta rupiah per bulan di bulan Februari. Itu adalah peluangnya Dinda. Kenapa tema kita malam ini peluang untung tanpa batas di gold? Ya, kita lihat salah satu alasannya. Di bulan Februari kemarin saja itu ada pergerakan 155 poin atau 155 juta rupiah. Peluang yang kita bisa manfaatkan di market gold hanya dengan 1 lot transaksi. Ya kan? Jadi tanpa batas kalau mungkin volume transaksinya kita naikkan. Tentunya kita harus eh, menyiapkan money management yang bagus untuk menyesuaikan antara equity ketahanan dana dengan lot yang kita ambil di saat transaksi. Oke, saya lanjut nih.
Oke, tadi kita sudah bahas pergerakan gold 1 bulan terakhir. Sekarang kita ke time frame yang lebih kecil. Pergerakan gold 1 minggu terakhir. Pergerakan gold 1 minggu terakhir ini di bulan Maret tentunya, ya kan harga termahalnya gold itu di $1.869 per troy ounce. Harga termurahnya gold di 1804 per troy ounce. Pergerakan 1 minggu terakhir, ya bukan minggu ini ya, di minggu lalu ya, itu 69 poin, gitu. Oke, 69 poin, ya kan, kali $100, karena satu poinnya sama dengan $100, itu ada $6.900 atau 69 juta rupiah. Itu adalah peluang gold di minggu lalu, ya kan? Peluang gold di minggu lalu. Artinya 1 minggu saja, itu selama 5 hari kerja, Senin sampai Jumat karena Sabtu Minggu libur, itu ada peluang 69 juta. Dengan 1 kali transaksi atau dengan 1 lot volume transaksi yang kita ambil, ada peluang sebesar 69 juta. Makanya materi ini saya siapkan karena sesuai dengan tema, ya kan, peluang untung tanpa batas yang ada di gold. Ada peluang bulanan, ya kan, sebesar 155 juta, ada peluang mingguan sebesar 69 juta, ya kan. Toh kalau memang itu belum kita bisa maksimalkan lebih maksimal peluang 1 bulan atau 1 minggunya, masih ada peluang yang bisa kita manfaatkan untuk bisa profit tanpa batas dengan waktu yang sesingkat mungkin. Contoh, next ya. Oke, tawarin enggak? Oke. Siap, lanjut. Dari 1 bulan, 1 minggu, sekarang kita bicara 1 hari terakhir. Market gold sekarang ini lagi apa ya? Lagi cantik-cantiknya lah istilahnya, Dinda. Lagi gemes-gemesnya gitu, ya kan? Kenapa saya bilang seperti itu? Pergerakannya lumayan lah. Pergerakannya lumayan, karena pergerakannya lumayan, peluangnya juga pasti lumayan. Oke, pergerakan emas 1 hari terakhir, ini hari Selasa ya, berarti hari Senin kemarin, ya kan? Harga termahalnya gold di 1914, harga termurah di 1871, ya kan? Pergerakan itu 43 poin, 1 poin $100. Artinya satu hari terakhir kemarin ada peluang itu 43 juta di gold dari pagi sampai subuh, ya kan. Saking besarnya peluang di gold, saking enaknya ini transaksi di gold karena besarnya peluang yang ada, Dinda, ya kan. Bayangkan saja, Dinda, itu kan dari 1 bulan 155 juta, 1 minggu 69 juta, 1 hari ada peluang 43 juta, ya kan. Memang lagi istimewa-istimewanya ini gold di saat kita punya trading plan, punya analisa yang bagus dan bisa memanfaatkan peluang yang ada, gitu, Dinda. Dalam 1 hari ini ada peluang 43 juta. Masa 10 juta tidak bisa, Dinda? Ya kan? Harusnya bisa lah. Oke. Jadi kalau umpamanya 69 juta ini kita peluang eh, 1 hari itu tidak kita maksimalkan, kita coba dengan time frame yang lebih kecil, ya kan. Time frame yang lebih kecil itu pergerakan gold 4 jam terakhir, ya kan. Anggaplah contoh, harga termahalnya di $1914 per troy, harga termurahnya di 1896, dan peluang pergerakan 4 jam terakhir itu adalah 18 poin, ya kan. Dari pergerakan 18 poin ini selama 4 jam ada peluang 18 juta di gold. Istimewa memang ini gold. Ya mungkin tidak akan kita dapatkan, jarang kita dapatkan di pair-pair yang lain. Ya mungkin yang bisa sepadan dengan peluang yang ada di gold ini ya paling silver, sedikit lebih ekstrim daripada gold, atau mungkin oil. Tapi saking fluktuatifnya pergerakan gold, saking besarnya
peluang yang ada di gold, mulai dari bulanan, mingguan, harian, sampai 4 jam terakhir, ya kan. Saking besarnya peluang, saking besarnya pergerakan, maka gold ini menjadi salah satu primadona yang paling sering ditransaksikan oleh para trader yang ada di DMAX, nasabah kita pada khususnya, ataupun para trader-trader di Indonesia, dan hampir kebanyakan trader-trader dunia mengidolakan transaksi gold karena besarnya peluang dan momen yang ada. Ya mungkin kalau saya pribadi ini yang bisa saya bahas, yang bisa sampaikan, kenapa sih, apa sih alasannya peluang untung tanpa batas itu ada di gold. Ini mungkin penjelasan yang secara singkat, saya jelaskan peluangnya mulai dari peluang bulanan, mingguan, harian, bahkan pun 4 jaman masih bisa mendapatkan peluang itu sebesar 18 poin atau kurang lebih 18 juta rupiah. Oke, Dinda, mungkin ada mau ditanyakan sebelum saya lanjut ke materi pertanyaan tadi yang masalah stokastik. Halo, Dinda. Betul tuh, Coach. Sebelum saya lanjut masalah pertanyaan tadi, Dinda, yang masalah stokastik, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya pindah ke materi baru. Apa, Coach? Ini Dinda, ini kan materi kenapa peluang untung tanpa batas itu ada di gold. Sudah saya jelaskan mulai peluang dari bulanan, 1 bulan terakhir, 1 minggu terakhir, 1 hari terakhir, dan 4 jam terakhir sudah saya jelaskan. Mungkin ini salah satu alasan saya mengatakan kenapa peluang di gold itu tanpa batas. Karena besarnya peluang dan besarnya pergerakan market yang ada. Oke, kalau ini cukup, mungkin akan saya pindah ke pertanyaan Dinda tadi, Betul tuh, masalah Coach. stokastik ya. Ya, betul. Stokastik. Momentum Stokastik. stokastik. Siap. Oke. Ini. Oke. Yang jawab stokastik ini saya apa Dinda nih? Coach aja. Siap. Coach Api. Mantap. Oke, stokastik. Eh, kelihatan ya Dinda di layar ya? Kelihatan, Coach. Kelihatan. Jelas sekali. Siap. Coba kita, bentar Dinda ya. Oke, jadi apanya yang kita bahas stokastik nih Dinda? Kegunaan dan manfaat dari stokastik bagi market XAU, terus parameternya juga, Coach. Kira-kira itu hal yang menarik, Coach. Oke, siap. Stokastik oscillator. Kita reset dulu Dinda ya. Tunggu Dinda. Biar jadi mouse-nya. Oke, tunggu ganti warna dulu. Aduh, sorry Dinda, saya lagi setting Dinda ya. Biar kelihatan. Aman, Coach. Aman. Oke. Sedikit lagi. Stokastik pun diacak-acak, Pak. Astaga. Standar ini, standar. Jadi kalau master mah kayak gitu mah. Nanti kalau bukan standar. Oke.
Oke, jadi kita bahas stokastik, Dinda ya. Siap, Coach. Aman. Iya. Oke, jadi mohon izin Dinda, mohon izin kalau sekedar berbagi, sekedar sharing apa yang saya tahu. Tapi sebelum kita bahas masalah stokastiknya, mungkin sedikit saya sharingkan ini bahwa semua indikator yang ada di MetaTrader, ya kan, buat pemahaman saya pribadi itu bukan indikator abal-abal, Dinda. Pasti sudah ada studi, pasti sudah test drive, dan ada studi kelayakan bahwa memang indikator ini adalah indikator yang betul-betul eh, pantas untuk digunakan dan pantas untuk masuk ke MetaTrader, salah satunya stokastik oscillator ini. Jadi apapun indikatornya menurut pemahaman saya pribadi itu tidak ada indikator yang jelek yang ada di MetaTrader ini. Nah, cuman pertanyaannya, ya kan, sampai sejauh mana kita memahami indikator yang kita gunakan supaya bisa membantu kita untuk mengeksekusi di market. Karena buat saya pribadi, indikator itu adalah alat bantu yang saya gunakan untuk memprediksi market mau kemana. Sebelum saya menentukan atau memutuskan untuk action buy or sell. Jadi mungkin kita ke basicnya dulu itu, biar sama-sama kita paham bagaimana sih cara cara menggunakan indikator itu. Jadi jangan sampai kita salah menggunakan indikator, kita salah baca indikator, yang disalahkan itu indikatornya gitu ya. Ya kan? Nah, contoh stokastik oscillator ini, kita paling simpel dulu lah. Sekarang saya pakai time frame H1. Oke, time frame H1, stokastiknya itu, sebelum saya bahas lebih detail, stokastiknya itu ada di bawah, Dinda, hampir menuju ke tengah, ya kan, hampir menuju ke tengah, atau pernah menyentuh di bawah di saat market menjelang Eropa tadi, ya kan. Ini di time frame H1 ada di tengah. Coba kita time frame-nya kita rubah di H4. Kenapa stokastik oscillatornya ada di atas, ya kan? Nah, ini mungkin yang sama-sama kita pahami. Tapi oke, sorry Dinda, mungkin agak loncat saya. Kita kembali dulu ke basic awalnya. Oke, stokastik oscillator. Oke. Jadi stokastik oscillator ini seperti yang mungkin Dinda sebutkan tadi, kita bahas masalah periode, ya kan, terus slowingnya, terus metodenya, pakai metode apa dan lain-lain gitu. Nah, kalau saya pribadi, sebelum kita bahas yang lebih stokastik, mungkin yang kita setting berdasarkan kita punya hitungan-hitungan sendiri, atau stokastik yang kita rubah periodenya, kita rubah metodenya, ataupun kita rubah slowingnya. Kalau saya pribadi, yang saya dapatkan dari apa yang saya diajarkan kemarin-kemarin oleh senior-senior saya, gitu kan. Sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang stokastik oscillator ini, hal pertama adalah mempelajari stokastik oscillator ini standar bawaan MetaTrader dulu. Standar bawaan MetaTrader dulu. Sebelum kita belajar stokastik lebih jauh, Dinda ya. Kalau saya pribadi, alangkah bijaknya kalau kita pelajari stokastik oscillator ini standar bawaan Meta. Standar bawaan Meta. Jadi kalau untuk standar bawaan Meta, simple, tinggal reset aja di sini, itu akan kembali ke standar bawaan Meta. Ya kan, untuk parameternya, levelnya, visualisasinya dan lain-lain, next time mungkin Dinda kita bahas karena itu akan panjang. Kita bahas dulu standar MetaTrader dulu dan bagaimana membaca stokastik oscillator yang mudah dan simpel. Oke, kita reset. Oh, Oke, kita kembali ke time frame H1. Di sini ada dua garis yang saya tarik, Dinda ya. Yang bagian atas itu 80 100%, yang di bawah itu ada 0 sampai 20%. Nah, kita
bahas dulu bagaimana menggunakan stokastik oscillator ini dengan standar bawaan meta di time frame H1. Oke. Untuk para trader ataupun mungkin saya pribadi, apabila saya menggunakan stokastik oscillator dengan target atau cara trading day trade atau mungkin yang lebih kerennya itu biasa scalping, yang target antara 3 sampai 5 poin, itu saya menggunakan stokastik oscillator di time frame 30 menit sama time frame H1. Ya kan, kunci dari oscillator ini untuk menggunakannya apabila target kita itu cuma sampai 35 poin di time frame H1, kuncinya cuma satu, Dinda. Sabar menunggu harga buy dan harga sell area dan buy area di harga berapa, di area berapa, berdasarkan yang ditunjukkan oleh stokastik oscillator. Contoh, ya kan, apabila ada harga bergerak, ya kan, di area 0 sama 20% stokastik oscillator, itu sudah menandakan itu buy area atau overbought. Buy area. Cuma pertanyaannya seperti ini, Dinda. Saya perbesar. Ya, ini cara menggunakan secara yang bisa dilihat, Dinda ya. Oke, contoh. Kalau kita lihat, kelihatan nggak Om? Ini kalau saya kursornya, ya kan? Kelihatan ya, Dinda ya? Halo? Aman, Dengar? kelihatan. Aman ya? Aman, Oke. aman. Nah, sini saya perbesar, Dinda ya. Pokoknya Siapa? standarnya dulu lah. Pokoknya cara menggunakan stokastik oscillator yang paling standar dulu. Sebelum kita bahas mungkin seperti Coach XAU pasti punya oscillator yang lebih expert lah. Cuman karena saya pribadi baru pertama kali ini membawakan stokastik oscillator di webinar, alangkah bijaknya menurut saya bahas stokastik oscillator yang paling standar dulu. Yang paling standar dulu. Next time mungkin insya Allah Dinda, kalau Dinda bisa sharing-sharing sama saya, insya Allah stokastik oscillator ini kita bisa setting ini sama dengan EMA sama dengan Ichimoku. Stokastik oscillator ini kita bisa setting mendahului harga, Dinda. Tapi kita bicara bukan itu yang kita pengen kita bahas dulu. Karena baru pertama kali saya bawa oscillatornya, maka saya akan membahas stokastik oscillator ini yang paling standar. Ya kan? Paling standarnya dulu nanti, anggaplah kita baru belajar stokastik. Ya kan, simpelnya 0%, 20% itu buy area, 80 sama 100% itu sell area. Cuma pertanyaannya kapan kita sell, apakah di saat nyentuh 20 atau 0%-nya kita langsung buy, apakah nyentuh di area 80 100%-nya kita langsung sell, ya kan? Buat saya pribadi ini akan kelihatan jelas grafiknya ya. Ya kan, kelihatan jelas grafiknya. Bahasa kasarnya nih, biru di bawah, merah di atas, downtrend. Kapan dia akan koreksi ke bawah? Apabila dia menyentuh di area 0 sama 20%, di mana warna merah dan biru ini sudah bersilangan atau sudah bercross. Ya kan? Walaupun dia berada di 0% dan 20%, tapi kedua garis stokastik oscillator ini belum bersilangan seperti yang saya tunjukkan di kursor, itu menandakan belum ada potensi market akan koreksi berdasarkan stokastik oscillator walaupun dia sudah berada di area 0 sama 20%. Ya kan? Nah, buat saya pribadi kalau menggunakan stokastik oscillator dengan target 3 sampai 5 poin, maka saya menggunakan itu time frame 30 menit sama H1. Nah, ya kan, contoh sekarang harga sudah mendekati area 0 sama 20% yang sudah di atas, ya kan. Saya tidak action di saat sekarang ini karena sudah berada di atas area 0 sama 20%. Tapi apabila market koreksi ke bawah atau lanjut ke atas dan menuju area 80-100% stokastik, walaupun sudah masuk di area tersebut, saya tidak bakalan action sebelum kedua garis oscillator ini itu saling bersilangan. Itu berarti menandakan bahwa market sudah akan koreksi dan dia akan kembali mengejar area stokastik selanjutnya, yaitu di area 0 sama 20%. Jadi pertanyaan selanjutnya, Pak, kalau 0% sama 20% itu buy area setelah garis stokastiknya bersilangan. TP-nya di berapa, Pak? Kan seperti itu biasa, Dinda.
Ya kan? Biasanya kalau saya pribadi dengan time frame kecil, 30 sama 1 jam, yang TP saya itu di area 80% stokastik. Begitupun sebaliknya, kalau saya sell di area 180 stokastik, maka TP saya itu di area 20% stokastik osilator. Ya kan? Mohon izin Dinda, pembahasannya betul-betul basic, betul-betul standar, karena baru pertama kali ini saya bawakan stokastik di saat webinar Zoom. Insya Allah ada rezeki umur panjang, ya kan kita bahas lagi stokastik mungkin yang lebih detail dan lebih expert. Mohon izin Dinda, mungkin untuk basic dari stokastik itu yang bisa saya bawakan. Sekali lagi, kalau apapun indikator yang kita gunakan, apapun indikator yang kita pelajari, alangkah bijaknya indikator itu kita mulai belajar dari basicnya minimal minimal standar bawaan MetaTrader. Mungkin kalau bahas stokastik untuk malam ini buat saya cukup, Dinda. Kalau ada pertanyaan lain, mungkin sama-sama kita bisa jawab. Mohon izin, Dinda, bisa dilanjut kalau ada pertanyaan lain. Eh, Kedengaran, sekarang? Kasih. halo, cek, cek, Mas Coach. Siap. Halo, Coach. Kedengaran suara saya, Dinda? Kedengaran, Coach. Suara saya kedengaran nggak, Coach? Siap, siap. Kedengaran, Dinda. Oke, terima kasih Master Coach Api udah menerangkan terhadap basic dari sebuah momentum. Menurut saya itu ilmu yang bermanfaat buat saya pribadi dan juga bagi siapa saja yang menonton dan mengikuti edukasi pada malam hari ini. Itu adalah langkah pertama dari penjelasan Coach Api untuk kita mendalami terhadap ilmu teknikal yang lainnya. Nah, saya sepakat dari perkataan Coach Api bahwasannya semua itu harus berasal dari basicnya terlebih dahulu, apalagi kita udah ada MetaTrader 5, di situ sudah menyediakan terhadap basic-basicnya, kita pahamin dulu, kita cari tahu dulu cara kerja indikator itu bagaimana. Saya sepakat banget. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan Coach Api itu mendatangkan sebuah manfaat bagi diri saya dan juga siapapun yang ikut pada pertemuan malam ini mengikuti edukasi bersama Digimax. Nah, pertanyaannya mungkin ada pertanyaan apa lagi ya Coach? Belum ada pertanyaan. Ada yang ingin bertanya untuk Master Coach Api? Ya, Insya Allah Dinda, next pertemuan selanjutnya kita bahas stokastik yang apa ya bahasanya? Stokastik yang bukan bawaan metal lah mungkin. Ya, Kasarnya begitu, Dinda. siap Coach. Ya, atau mungkin nanti Dindaku bisa bawakan stokastik yang lebih expert mungkin. Bagi-bagi ilmu lah Dinda. Tapi nggak apa-apa Coach, malam ini harus dibahas dari basicnya dulu. Karena kalau nanti terlalu tinggi, jadinya ada yang nggak paham. Siap, siap. Dasar-dasarnya dulu Coach. Bagus Coach. Ya. Ada yang ingin dipertanyakan terhadap materi dan penjelasan dari Coach Api, guys? Atau kita kalau misalnya tidak ada, kita bisa ini serahkan ke moderator. Oke, ini dari materi yang dibawakan oleh Coach Api luar biasa ya, karena mungkin masih banyak banget di sini kan yang belum paham akan dunia trading tentunya dari segi apalagi kita membahas tentang XAU tentang gold gitu ya. Tapi tadi saya juga sempat memperhatikan dan mempelajari dari apa yang disampaikan oleh Coach Api luar biasa. Terima kasih banyak ya Coach. Nah, untuk kelanjutannya ini kan sebentar maaf. Ini sebentar Coach. Ini ada pengganggu. Oke, terima kasih banyak ya Coach, luar biasa banget. Saya pun di sini ikut belajar dengan apa yang Coach Api sampaikan. Mungkin di sini juga banyak banget para trader ya yang memperhatikan bagaimana dari pergerakan gold sendiri untuk meraih profit atau mengambil keuntungan di dalam trading gold. Oke, mungkin kita cukupkan aja kali ya Coach ya untuk webinar hari ini. Ada pertanyaan saya lihat. Oh ada. Maaf. Aduh. Oh iya dari Master ya. Master mau tanya.
Di layar kok ada Fibonacci ya? Bagaimana cara kerjanya Fibo? Terima kasih. Boleh Coach dijawab, Coach? Ceplosan saya, Coach. Siap, siap, siap. Coba ya. Bentar ya, Ren. Kelihatan. Sebentar, Coach. Saya munculkan dulu metanya. Halo, Coach. Halo, Dinda. Halo, Coach. Siap, Ya, Coach? sorry, Dinda. Terpencet, Coach. terpencet soalnya. Oke, jadi kita bahas pertanyaannya Mas Nur tadi ya. Ya, siap, Coach. Beliau sempat mempertanyakan Fibonacci retracement, bagaimana cara menggunakannya. Eh, Mungkin buat Mas Nur sama teman-teman yang ikut webinar Zoom malam ini, kalau sebenarnya cara menggunakan indikator apapun itu tidak ada sesuatu yang pakem, tidak ada sesuatu yang paten menurut saya, karena semua orang punya teknik, punya cara yang berbeda-beda. Tentunya dengan tujuan yang sama, bagaimana bisa profitable di transaksi online trading apapun yang ditransaksikan. Nah, terus kalau umpamanya kita bahas tentang indikator Fibonacci retracement, kalau saya pribadi salah satu indikator yang menjadi kasarnya menjadi idola lah buat saya pribadi karena eh, sudah saya gunakan sudah agak lumayan lama dan sangat membantu saya untuk memprediksi harga mau bergerak sampai di mana. Ya kan, cuman cara menggunakan Fibonacci ini orang berbeda-beda gitu. Ada orang yang mungkin menggunakan time frame yang besar untuk melihat harga psikologis. Ada juga orang yang mungkin menggunakan time frame yang kecil buat day trade ataupun scalping. Ya kan, tapi buat saya pribadi, saya menggunakan Fibonacci retracement ini itu untuk membantu saya pertama menentukan area buy, area sell area di mana. Itu yang pertama. Yang kedua, itu akan membantu saya untuk melihat menentukan TP dan stop loss di mana. Karena akan kelihatan jelas buat saya pribadi, market itu kalau dia mau naik sampai di angka berapa, kalau dia mau turun dia turun sampai di area berapa. Karena ada bantuan dari Fibonacci retracement ini area-area tersebut, itu akan sangat membantu saya untuk menentukan harga kalau saya ambil posisi TP saya di berapa, stop loss saya di berapa. Karena kan sering terjadi seperti ini, Dinda. Kita pasang TP tuh di di HP atau di monitor itu udah hijau-hijau TP-nya. Dikit lagi kena gitu. Tapi nggak kena, akhirnya balik. Nah, begitupun sebaliknya. Kita pasang Excel gitu. Excelnya kejemput, harga balik. Ya kan? Nah, itu yang sering terjadi. Ya kan? Padahal posisi kita sebenarnya udah benar. Nah, cuman karena
tidak ada alat bantu yang kita bisa gunakan kalau kita pasang TP ideal di berapa, pasang stop loss yang ideal di berapa, gitu kan. Nah, makanya kalau saya pribadi salah satu alat yang saya gunakan dan sudah saya gunakan agak lumayan lama ini salah satu Fibonacci retracement. Ya kan? Nah, terus kalau pertanyaannya bagaimana cara menggunakan Fibo? Sekali lagi saya bilang itu setiap orang beda-beda. Nah, kalau saya pribadi eh, ini kedua kali coach ya mungkin saya bawakan Fibo ya. Betul, betul, Coach. Kedua kali, enggak apa-apa lah saya ulang gitu. Oh, Coach. Ya enggak apa-apa saya ulang. Ini yang eh, Fibo paling basic lah. Ini masih Fibo standar bawaan meta ya kan? Iya. Oke, ini masih Fibo standar bawaan meta ya Dinda ya. Betul, betul, Ya, Coach. ini masih bawaan meta masih 0, 23, 38, 50, 61, 76. Honda ini sudah disetting. Kalau standar bawaan meta enggak ada 76% Fibo. Ini Fibonya sudah disetting sih sebenarnya ini tapi belum komplit. Tapi kita back saja agar cara penggunaannya gitu. Yang kalau saya pribadi tidak mungkin sudah saya jelaskan. Kalau saya untuk day trade untuk cari 5 sampai 10 poin menggunakan Fibo, ya kan cara menggunakannya pertama kalau saya pribadi ya kan untuk memprediksi market hari Selasa hari ini dengan menggunakan Fibonacci retracement, maka saya akan tarik garis Fibonacci retracement itu pertama 100%, itu 100% Fibo itu di area high kemarin, dan 0% itu di area low kemarin untuk memprediksi pergerakan harga market hari ini mau kemana. Itu yang pertama, ya kan. Nah, kalau umpamanya 0%-nya di area low dan 100%-nya di area high, maka akan kelihatan next target selanjutnya Fibo market itu bergerak kemana berdasarkan Fibo. Ya kan akan kelihatan, ya kan. Ya kan sebenarnya di 100% ini menjadi area pengamatan sebenarnya. Anggaplah ini hendak kita pasang Fibo ya. Berarti kan secara kita lihat bahwa resisten terdekat untuk hari ini adalah high kemarin, yaitu di area 1914. Karena ini adalah area resisten terdekat, maka ini bisa menjadi acuan kita untuk menentukan market ini mau kemana sebenarnya. Ya kan? Apakah 1914 ini akan di break dan akan mengejar target selanjutnya atau dia akan mantul ke bawah? Oke. Kalau dia di break 100% Fibo ini, maka target selanjutnya itu adalah area 161 Fibo. Target selanjutnya. Tapi kalau area 1914 ini tidak di break, maka berdasarkan Fibonacci retracement, target koreksi pertama adalah pergerakan 50% dari pergerakan kemarin, yaitu di 1892. Oke. Terus pertanyaannya, Coach, bagaimana kalau market itu break, bukan break, market itu tidak tembus di area high kemarin, dan dia bergerak ke arah low kemarin, dan dia tembus low kemarin. Dan apabila tembus low kemarin, bagaimana di area berapa target selanjutnya apabila gol jatuh? Nah, sementara tidak ada Fibo lagi di bawahnya. Nah, makanya kalau saya pribadi saya pasang 2 Fibo. Ya kan? Saya pasang 2 Fibo. Dengan mana Fibonya itu saya balik. 0%-nya di area high, 100%-nya itu di area low. Jadi market bergerak ke atas, ada angka dan area yang ditunjukkan oleh Fibo. Begitupun sebaliknya, market bergerak ke bawah, ada area-area yang akan ditunjukkan oleh Fibo. Sampai sejauh mana market bergerak. Oke. Yang pertama kalau market bergerak, baik low ataupun high-nya di break, maka target berdasarkan Fibonacci retracement itu berada di area 161 Fibo. Oke. Jadi enak Dinda. Kalau keuntungan Fibo. Anggaplah ini kita bingung. Saya sell ke di area 100% Fibo atau saya sell di area low kemarin atau saya buy di area low kemarin, ya kan?
Kalau mau trading yang betul-betul aman di Fibonacci retracement, maka tunggulah di area 161 Fibo. Apabila 16 Fibo atas itu adalah sell area yang ideal. Begitupun sebaliknya, apabila market terjun ke bawah, buy area yang ideal itu di area 161 Fibo. Jadi cara tarik garisnya seperti itu, Dinda. 100% di area high, 0% di area low untuk menentukan sampai sejauh mana market naik. Begitupun sebaliknya, tarik garis Fibo 0% di area high, 100% di area low untuk menentukan sejauh mana market akan bergerak turun. Apa kelebihan indikator Fibonacci retracement ini dibanding indikator dinamis? Ya ini, Dinda. Karena indikator Fibonacci ini indikator statis, indikator yang tidak bergerak, bukan indikator dinamis di mana sama-sama kita tahu indikator dinamis itu bergerak terbentuk setelah harga terjadi. Mungkin cukup, Dinda, kalau penjelasan Fibo. Next, kita coba bahas sama janji saya tadi, stokastik. Kita bahas stokastik yang lebih expert. Next, kita bahas Fibonacci yang mungkin bisa kita setting. Nanti settingannya akan saya share di saat webinar Zoom. Oke, nanti ke depannya pertemuan saya sama Coach Api akan ngebahas tentang masalah teknikal ya Coach ya. Bagus Siap. ya mengenai terhadap stokastik dan juga Fibonacci. Nah mungkin pada malam hari ini untuk perkenalan awal pendorong dasar-dasarnya aja terlebih dahulu mengenai momentum, stokastik dan juga Fibonacci dan kegunaannya yang tadi dijelasin oleh Coach Api itu dapat memberikan manfaat buat saya pribadi dan juga kita semua yang ikut edukasi pada malam hari ini. Dan minggu depan kita akan lanjuti jauh lebih dalam lagi terhadap dua materi yang kita bahas pada malam hari ini. Siap. Terima kasih Coach Api. Siap, Dinda. Sekali lagi, mohon maaf ya, Dinda. Tadi waktu awal-awal ada sedikit trouble Nggak apa-apa, jaringan. Coach. Aman, Coach. Siap. Moderator. Jadi open apa nih, Dinda? Masih belum open, Coach. Di transaksi dibatasin di manajemen aja di situ. Tes, udah ada suaranya? Siap. Oke, ada pertanyaan lagi nih? Nggak ada. Oh, nggak ada. Oke, mungkin webinar kali ini kalau misalnya ada yang mau tanyain lagi, boleh ditulis di kolom chat, silahkan. Maaf ya ini Bapak Ibu, saya tadi ketawa-ketawa soalnya nih ada yang ganggu saya, jadi nggak serius. Mohon maaf ya atas ketidaknyamanannya. Ya. Jadi kita diskusi santai aja hari ini, jadi nggak terlalu menegangkan karena kan kita sambil-sambil sharing juga karena apa yang disampaikan oleh Coach Api dan Coach Syokani juga ini kita sharing-sharing aja sambil menambah ilmu yang sudah pernah dipelajari oleh Coach Api dan Coach Syokani. Gitu. Mungkin untuk saat ini kita mencukupkan aja webinar pada malam hari ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya sebagai moderator dan boleh Coach Api mau ada yang disampaikan lagi? Mungkin dari saya cukup, Bu. Insya Allah webinar selanjutnya mungkin saya bisa join lagi dengan Mr. XAU biar bisa sama-sama belajar, Bu. Mohon dibuat jadwalnya. Siap. Kita berdua aja Coach setiap minggu Coach. Insya Allah, Dinda. Gaspol. Mantap. Oke, mungkin ini tadi aku lihat di sini ada transaksi dari Coach Api ya. Waduh. Demo, Bu. Oh, demo. Oke. Oke, semangat terus untuk tradingnya untuk coach di sini. Terima kasih banyak untuk sobat-sobat trader yang udah ikut gabung di webinar malam hari ini. Semoga yang disampaikan oleh Coach Api dan Coach Syokani bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Cukup sekian dari kami. Kami tutup. Selamat malam. Assalamualaikum Coach. Siap. Itu kan yang mana?
Ini pas ada ini digital yang tadi kudan gitu. Ya, ini kita karena kita harus